Halo guys, bertemu lagi bersama saya Kodeta. Jadi kali ini kita akan membahaskan tentang PKKMB di tahun 2020. Jadi suasana kalian, menurut kalian bagaimana? Walaupun PKKMB tahun ini bagaimana rasanya? Nah, kita akan langsung aja intro. Nama saya Kemang dan inilah my story. Aduh, akhirnya di episode 14 ini gue akan membahasin tentang PKKMB di tahun ini. Jadi sekarang gue bakal rekam di sekitar jam 4 pagi. Tapi suaraku emang agak kayak gini, jadi gue gak bisa maksain dengan keadaan kondisi yang tidak memuaskan bagi gue. Jadi rasanya gak enak badan. Dan jadi aku memikirkan tentang pembahasan apa ya kali ini. Jadi gue bingung aja gue nyari topiknya apa. Gue nggak bisa mikir, tapi gue nyari solusinya di salah satu artikel yang kita baca di sini. Jadi gue akan langsung aja. Kalau aku melihat dari keadaan situasi di PKKMB 2020 sekarang aja udah mau online sih. Terus habis itu pembahasan di kampus. Habis itu dengan tentang pembahasan ada yang lihat ya di Sticky Talents, ada yang lihat di Rewind-nya. Udahlah, biasanya orang-orang kayak gitu udah pasti mikirnya pendaftaran dari UKM lah pasti. Ada beberapa dari UKM Dance, dekat film, developments, tari, tabu, SPC, dan masih banyak lagi. Kecuali kalau mau gabung di Simbun sama Bulu Tangkis, ayo kalian bisa join sini untuk gabung UKM. Antara kalau mau di UKM bulu tangkis, kalian bawa raket sebisa mungkin. Kalau kalian punya hobi main bulu tangkis, bisa ayo daftar UKM ke bulu tangkis. Terus yang UKM Simbun, kalian bisa join ke sini yang khusus yang bisa bahasa Jepang. Atau kalian wibu, kalian juga datang sebagai divisi sastra. Jadi kalian bisa gabung ke UKM Simbun untuk definisi fan art. Jadi kalau kalian punya kostum cosplay ataupun dari game atau apa anime ya bisa pasti kalian bisa join UKM Simbun untuk di definisi cosplay. Kalau ada berminat silakan, tapi kalau gak suka nggak apa-apa. Tapi kalian bisa cari UKM lain sesuai yang kalian inginkan ya, tapi nggak apa-apa lah. Asalkan itu adalah waktu untuk di saat lagi PKKMB harus ada waktu untuk tertentu dari pilihan masing-masing. Jadi masalahnya setiap pertemuan beda. Tapi kadang waktu pas setelah PKKMB dimulai selama 6 hari. Mungkin itu ya karena ya bingung kan nyari UKM di via online. Tapi caranya adalah kalian follow UKM mana aja yang kalian pilih. Nah habis itu kalian follow aja. Habis itu kalian minta tanya ke panitia. Nah sekalian kalau mau kalian join ke UKM apapun bebas. Kalian mau nanya apa aja tentang di UKM yang di sini yang kalian bisa join ya. Jangan tanyakan ke aku. Sorry. Masalahnya aku bukan semua dari urusan UKM ini. Tapi cuma ada 2 UKM aja yang aku pilih, yaitu di bulu tangkis sama Simbun. Jadi antara itu gue akan mikirin tentang masalah ini. Jadi gue akan hati-hati dengan memilih UKM yang secara perspektif. Jadi gue harus anggapin ini sebagai orang yang harus diatur ya untuk memilih UKM. Tapi kalau biasanya kadang ya, kalau juga gue pernah kabut. Mungkin sekali aku mau pengen nyoba ya, milih nama, maksudnya bukan jadi ketua sih. Aku gak mau jadi ketua, alasannya adalah lu bakal bisa jadi ketua UKM tuh ribet. Karena setiap persiapan acara itu bingung. Kalian persiapan mau ngapain? Acara mau ngapain? Nah, nanti kita bantuin sama dari mantan ketuanya atau penanggung jawabnya juga. Mungkin kalau rasanya aku ingin bangkit untuk jadi OKM yang semangat ini, kalau nggak ada corona, udah pasti ada perubahan yang benar-benar terjadi pada sebelumnya. Kalau di pas saat corona nggak bisa, sayang banget. Aku juga nggak bisa lakuin apapun dengan cara seperti ini. Gue rugi sih kalau UKM gara-gara pas lagi corona gini. Udah pada bikin event, udah berusaha semaksimal mungkin
Udah habis itu mau technical meeting, tiba-tiba muncullah ditunda. Sayang sekali kan. Jadi kalau pas waktu ditunda itu kan awal bulan Maret, jadi ketunda, jadi nggak bisa lagi, nggak bisa sabar kan kalian nunggu kabar corona lagi. Jadi rasanya aku ingat tentang di komiknya di Risa Komik, kalian bisa cek di sana. Nih, Goblok! ini tadi aku bahasin apa ya, bahasan UKM ya. Jadi ya itulah, kalian bisa join UKM manapun yang kalian senang. Itu aja sih menurutku. Yang udah dibahasin ya itulah. Oke, next. Awal ya, aku melihat dari persyaratan dari UKM ini, jadi kayak gimana ya? Nih, kalian kasih tahu syarat-syaratnya seperti gimana. Nah, kalian baca-baca dulu. Nah, temukan di situ selama peraturan yang selama dilarang. Belakangan selama PKKM di tahun ini, yang pertama adalah makan dan minum bukan waktu yang sudah ditentukan. Nah, ini benar. Walau kalian pas waktu mulai acara, kalian nggak boleh makan atau minum. Mungkin kalau senior yang tahu tentang masalah di keluarga junior pasti wajar lah. Ya gimana lagi, kan sesuai aturan harus diikutin kan. Mau gimana lagi. Yang kedua, menghina sesama panitia atau peserta. Jadi orang-orang di sana beda banget. Tapi kalau ada orang yang seperti itu di kampus lain, ada juga berpikir ada orang yang hina sesama peserta, ada juga yang hina dari panitia. Wah, jangan kayak gitu dong. Itu nama rumitkan aja tuh. Kalian langsung nggak lulus toh PKKMB. Astaga. Oke, yang ketiga, merokok vape atau sejenisnya selama kegiatan PKKMB berlangsung. Nah, yang nomor ketiga ini, jangan membawa merokok vape. Alasannya, kalau kalian lihat, kalau aku sebagai senior atau panitia PJ, ada yang ku lihat kebiasaanku ya kayak seperti detektif. Biasaku kalau aku melihat ada yang membawa rokok vape sejenisnya di luar kantin, itu udah bahaya banget. Lalu habis itu gue langsung tegur aja itu orang-orang yang bawa rokok. Udah tau pastilah itu udah terjadi, Cok. Oke, itu masalahnya. Yang keempat, lakukan tindakan plagiarisme keluar dari MIT tanpa alasan yang jelas. Nah, gini. Alasannya yang sedikit anehnya di sini adalah melakukan plagiarisme. Mungkin kalau ada yang kau maksud, jadi contohnya seperti ini. Aku nggak terlalu banyak mikir tentang masalah tentang plagiarisme sih, tapi gue tahu sih setiap kejadian pasti ada yang nyiplak tulisan, ada yang konpas, ada yang samain, mungkin itu. Tapi kalau pas kalian menelpon ke PJ sesama dengan murid PKKMB atau peserta ya, jadi kerasa kayak apa ya, kayak makin diketatin oleh di aplikasi Zoom-nya gitu. Nah, ini kalau semacam bedanya kalau antara yang di maupun di Telegram maupun di WhatsApp maupun di Discord, pasti ada salah satu buat untuk sistem untuk ketemu dari sesama murid. Ya, jadi kayak gitu alasannya. Meet adalah penting buat untuk kalian untuk mengajarkan dari sistem online yang penting. Jadi kalau ada yang keluar tanpa alasan, itu jadi semangat. Kenapa? Alasannya adalah kalian mematikan kamera dan juga mematikan voice-nya. Yang dua dari itu, mematikan kamera dan voice. Alasannya adalah ada salah satu ganjal. Coba kalian ganti nama, itu siapa orangnya? Gak ada yang tahu kan? Langsung dia bilang ketik login. What the fuck? Aneh. Langsung dia melakukan tindakan plagiarisme. Nah, jadi kalau setiap ada orang yang memakai nama yang lain, pasti nama yang aneh pasti keluar langsung. Atau enggak, kalian diem aja secara instan. Nggak mungkin kan. Nah, kalau kalian kulihat di aku pernah lihat ya, kalau kemarin aku lihat di sosmed, ada yang pernah terjadi gara-gara itu. Aku lihat di Instagram, setiap kali nge-scroll di beranda pasti
Aku mikirnya aneh, kayak gimana kerjanya, ya ampun. Langsung disuruh ditanya oleh ke dosen ataupun si PJ. Nah, mampusan. Itu udah termasuk plagiarisme. Nah, nanti si BJ memanggil si peserta, kalian nggak masuk nggak di Meet Zoom? Nah, itu masalahnya. Nah, itu aneh. Itu masalahnya. Oke, yang kelima, tidak menggunakan pakaian atau atribut seragam atau kerapian yang telah disepakati, yang telah ditentukan. Nah, kalau aku lihat dari pakaiannya pasti ada yang sedikit aneh. Dari pakaian yang suruh dari peserta, kalau sudah siapkan dari tertentu dari peserta lain. Ada yang sampai ada yang nggak pakai baju bolong, bukan pakai baju kemeja, ada yang pakai baju bolong, itu tidak rapi. Itu alasannya. Dan kedua, atribut kalian bawa apa? Nah, pas kulihat ada orang lain yang nggak bawa atribut, lupa juga. Seragam udah semua udah oke. Jadi itu masalahnya. Selama kalian mengikuti aturan dari larangan selama mengikuti PKKMB di tahun ini. Nah, jadi kayak gitu biasanya. Itu maksudnya. Nah, kalau kalian pikir-pikir, coba cari cara lain ya, pasti ada kok. Serius anjir. Lah, benar-benar lah kalau kayak gini kejadiannya. Tapi mungkin kalau ada lain kali gue coba lihat ya. Nih, ada salah satu kalian bisa lihat di stiker Teles. Nah, jadi kalau kayak di Discord, pasti kalian lihat di channel Neko Tundel disuruh dia bikin buat untuk berbicara dengan juri. Nah, habis itu kalian peserta kalian harus memainkan dengan audisi apa, dengan bakat apa yang kalian punya, yaitu misalnya impersonated. Maksudnya impersonated itu adalah suara dari karakter tertentu. Jadi ada orang bilang kayak gitu, itu impersonated ya. Jadi itu ya memang masuk akal sih menurutku. Jadi wajar lah kalian mau impersonated, mau jadi karakter apa, yang penting bisa. Tapi itu buat iseng doang. Itu aja menurutku. Jadi kalian bisa lihat di sedikit kertas apa yang kita lihat di sini. Let's see what happened. Let's play. Jadi kalau aku lihat ya dari bagian di video ini kayak apa ya? Kayak Panasonic Word anjir. Tapi sekarang gini. Nah, kalau kalian bisa lihat dari setiap kelas kalian punya bakat, tapi setiap satu pemimpin harus ada wakilkan untuk membuat video itu. Dari kelas apapun kalian bisa pilih. Itu kalian punya pilihan masing-masing. Jadi itulah masalahnya. Untuk di kelas A, mereka bikin kayak gambar vektor sih. Untuk di kelas B, dia cuma buat kayak video, kayak buat nge-rap sih. Yang di kelas C, ini penyanyi. Untuk kelas D, ini main gitar, tapi but it's okay. Kelas E, dia menunjukkan bakat apa itu namanya? Pencak ya pasti. Iya emang sih bener, pencak silat. Kelas F, anjay. Ini gue suka kalau kayak gini di kelas F nih, bener bagus banget, enjoy. Dan kalau di kelas G, untuk kelas A, ilustrator juga. Oke, itu lumayan banget sih. Dia juga bagian dari part art sih menurutku, tapi oke juga sih. Untuk dari kelas I, nah untuk kelas J, di sini bentar, ini berapa murid ya? Sampai kelas J, astaga, ternyata sampai J dong. Ampret, tak kira nggak segitu aja sih jumlahnya, tapi nggak yakin kenapa sampai kelas J ya.
Agak heran aku menurutku. Ya, kita lihat nih juara-juara pemenangnya siapa. Juara 3 Hilmi. Nah, ya kayak saking ya kalau salah. Ini menurutku ini oke banget sih. Cuma tipe dari pembuatan dari videonya oke. Nice juga sih. Juara 2 dia ilustrator sih. But nice lah, ilustrator anjir. Dan inilah juara 1 siapa? Dan ternyata mereka adalah rapper. Itu dah dia, Just Rapper, yang jadi otomatis juaranya. Jujur, itu udah pantas rapper itu jadi juara, cok. Tapi ya panitia emang yakin sih. Kenapa mereka memilih panitia untuk menjuarai jadi sebagai rapper? Wow, that's very good, man. That's very good. Well, also think about this ya. But ya, bentar. Coba kalian di belakang. Ini latar belakangnya. Kalian dia juga bisa ngedit editor loh, editor video anjay. Sekaligus juga rapper, tapi just efficient, man. Just thinking about this. Ya, so oke lah. Tapi ya mantap juga sih menurutku. Saat aku perhatikan di kampus, di online, kalian suruh membahasin dengan persiapan apapun datang si Made Moku ini. Jadi dengan setiap mendengarkan motivasi apa yang kalian dengarkan, jadi kalian pikirkan baik-baik secara sesama. Itu aja sih. Gue nggak bisa ngobrol panjang-panjang nih. Jadi gue nggak tahu sih masalah gimana. Don't take it seriously, oke? Okay? Nah, jadi kalau perhatikan di rewind, nih ada salah satu yang kalian bisa lihat di sini. Mari kita nonton cuplikan ini. Tapi kalau mereka ngupload di, misalnya kalau di video dia upload ke Instagram dengan menggunakan apa ya, nggak pakai IGTV sih, tapi dia ada aplikasi bawaan yaitu dari CapCut. Tahu gak itu? Kalau kalian mau upload beberapa, biasanya ini satu video ada 1 menit, pasti slide ada 1 menit. Ya video itu kan bisa kepotong. Ya gimana coba ceritanya? Itu ya mungkin juga sih. Emang ada kayak gitu. Jadi kalau ku inget ya, kalau di ruang kelas biasanya ada yang kepake jadi buat studio. Ya emang ternyata emang gitu. Jadi kalian lihat dari, bisa perhatikan ya, tempat itu emang buat dipakai buat kelas online sih harusnya. Jadi panitia harus bersabar sih buat konsisten buat keadaan sistem begini. Jadi gimana ya, emang begitu sih. Nah, buat proyektor, buat videonya, buat ngerjain tuh biaya itu nggak main-main loh itu buat kelas online. Jadi itulah keadaan sekarang seperti ini. Oke, kita lanjut lagi ya. Ada beberapa dia dikasih potesnya ke dokumentasi ya. Ada berapa dari panitia, paling cuma ada 2 atau 3 orang yang merekam dari ruang aula, di ruang kelas, ataupun di hadap dosen. Udah, kalian minta kalian dokumentasi aja buat untuk di video kan tuh, buat video ini buat jadiin bahan-bahan apa tuh, buat editan. Ya udah, boleh juga itu pasti. Kalau biasanya kalau ada 2 PJ dalam satu kelas, udah pasti mikir, kalian siapin bawa laptop dan juga kalian siapin aplikasi Zoom. Tapi laptop yang kalian punya di webcam tergantung dari resolusi kamera. Jadi kalau aku lihat dari resolusinya itu, tapi harus pakai kamera HD. Tapi kalau kamera mau buram, kalau di sekitar 6480 ya masih oke. Ya nggak aja lah. Kalau kalian beli laptop yang murah, udah pasti itu burem atau burik. Ya, mereka jadi pilih yang milih apa ya, kamera, beli laptop dengan spek yang tinggi. Itu udah hampir rata-rata 7 juta kalau nggak salah. Itu udah pasti 7 juta loh. Jadi setiap kalau mau beli laptop baru, ya gimana, harus kerja semuanya, kerja.
Dan aku lihat pas saat lagi dance, habis itu buat video berdoa sambil mendengarkan berita-berita terjadi di update kasus corona COVID-19. Jadi kayak gini, seperti ini. Nah, walaupun itu terjadi, gara-garanya dari Amerika pun yang paling tinggi banget loh, sumpah. Pasti posisinya itu di antara Amerika paling tinggi, Brasil paling tinggi. Kok nggak tahu? Coba cek di gambar ini. Kalian bisa lihat sendiri di situ. Udah pasti ada kok lihat kasus-kasus seperti itu. Kasus corona yang dunia udah banyak kan? Itu udah paling parah loh. Jadi aku gak main ya tentang masalah-masalah corona ini. Jadi kalian pikirkan sendiri apa yang sebenarnya terjadi pada kasus corona ini. Kalian pada nggak bisa keluar pada saat pandemi ini. Jadi inilah alasan kenapa gue memikirkan dengan satu alasan yang ada. Jadi itulah. Kalau aku lihat ya, kalau di video desa di PKKMB di tahun ini di rewind, jadi aku kelihatannya kalau ada yang sedikit aneh, ada yang ngara, ada yang enggak. Jadi pantaslah kita perhatikan ke PJ. Wait a minute. PKKMB mereka main TikTok kah? Kayak gitu doang ya. Tapi ya gerakan segitu ya semacam si PJ juga ikutan nari. Ya aku tahu sih memang begini, tapi gue nggak akan ngina apapun ataupun jelek. Tapi ini perspektifku kayak gini, dengan cara-caraku perhatikan di mereview dari kampus ini. Itulah video-video PKKMB di Rewind di tahun ini. Udah, mau gimana lagi? Udah kelar pertama, sudah selesai. Kelar pertama. Gelombang pertama. Bentar, gelombang pertama apa yang terjadi ya? Gelombang kedua kemana ya? Tapi kadang bingung kalau ada yang sampai yang nggak lulus masuk gelombang 2. Tapi ya mungkin kalau di gelombang pertama pasti aman. Sebetulnya hasil di PKKMB di Sticky di tahun ini. Kalian bisa cek di tagnya dari PKKMB Sticky 2020. Nah kalian bisa cek. Wow, udah rame banget anjay. Kalian cek di PKKMB Sticky di tagnya PKKMB Sticky tahun 2020. Nah, kalian bisa cek di sini. Kalian ada footage-nya gitu. Kalian kasih video apapun yang kalian lihat di sini. Sampai ada ke PJ, ada yang bisa kasih salam, udah buat foto-foto, udah pasti ya kalian lihat sendiri di situ. Ya, emang bakal itu benar-benar terjadi. Kalau sampai ngeliat di tag-nya di sini, kalian bisa perhatikan secara hati-hati menggunakan tag yang benar. Ini ada yang kasih salam, ada yang kasih permohonan, ada yang sampai buat ngedance lah, udah pasti. Ini mungkin kalau aku lihat dari sini, ya kayak gini jadinya. Kayak PKKMB online challenge video call panitia. Nah itu dia masalahnya. Itu alasannya kenapa harus pakai online cok. Itu harus dipatutin ya, kalau patutin anjir. Coba aja lagi. Tantangnya siapapun yang paling banyak yang tuh kirim salam dari ke PJ siapapun semua, dari berapa yang kalian tantangin ada 7 kalau nggak salah, udah pasti banyak. Tapi di sistem yang biasanya disuruh tantangan. Kayaknya ada yang aneh anjir. Kalau di 2 tahun lalu kok malah disuruh tantangan. Kok rasanya kayak ada yang nggak enak gitu ya. Jadi kalau di online, dia disuruh dia bikin PKKMB online challenge. Itu bedanya. Disuruh kasih salam, juga kalian screenshot, dah sip. Itu aja yang punya solusi itu buat untuk PKKMB online ini. Tapi ya menurutku bagus juga sih. Sebenarnya sih wajar juga sih. Tapi dalam penggunaan untuk online ya manfaatin aja. Tapi kalau ada waktu untuk menggunakan secara positif ya lebih baik bisa aja. Semoga aja kalau di PKKMB online ini makin sukses dan makin lancar jaya dalam penggunaan PKKMB online di tahun ini. Ya, jadi kalian bisa lihat ada berapa posting yang kalian bisa dapatkan di situ adalah 4.228 post. Wow.
Ini benar-benar sungguh menarik bagiku. Oke. That's right. Jadi itulah alasannya. Gue tahu seberapa besar yang kalian bisa lihat dari hasil untuk apa ya, foto-foto dengan panitia, dengan pesertanya juga. Ya mereka saatnya mereka bikin video call. Pertanyaannya adalah, kalian punya sosmed nggak? Atau nggak kalian bisa tanya ke Line atau ke WA. Tapi kalau ada, WA menurutku paling sederhananya. Jadi lebih gampang. Jadi kalau kalian bisa screenshot, apalah, serah. Kalian bisa kasih salamnya ke mana aja. Yang penting ke salamnya ke pakai kayak masker. Atau enggak masking yang kayak apa ya, kayak lupa ada pokoknya. Nah tapi situ masker ya udah biasa, sudah biasa. Tuh nggak ada yang nggak pakai masker, nggak masalah juga. Mau buat apa coba? Lu coba pikir sendiri dah. Buat untuk persiapan PKM gimana? Nah jadi kayak gitu loh misalnya. Udah nggak usah repot-repot dengan pembahasan itu. Jadi kalian bisa lihat sendiri lah bagaimana keadaan di PKKMB dari Sticky Cat Talents, Rewind, dan di hashtagnya PKKMB Sticky 2020. Dan sekalian sambil aku akan membacakan artikel tentang di Sticky Indonesia. Oke, jadi gue akan dengerin ya dengan pembahasan ini. Stikom Indonesia untuk menyambut mahasiswa baru pada tahun ajaran baru ini mengadakan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Disingkat adalah PKKMB. Jadi, dan kepanjangan adalah pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Jadi, itulah singkatannya. Yang kali ini mengangkat tema adalah The Rise of Millennials in Era Industrial Revolution 4.0. Acara pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru yang dilakukan di kampus Sticky Indonesia, yaitu di Jalan Tuka Pakistan nomor 97 Denpasar. Ini diadakan mulai tanggal 12 Agustus sampai dengan tanggal 24 Agustus. Cuma kalau di tahun ini harusnya online sih. Itu masalahnya. Mengingat kegiatan pengenalan kehidupan bagi mahasiswa baru. Nah, gua nggak langsung singkatin aja. Mengingat kegiatan PKKMB kali ini diadakan pada masa pandemi, maka disuruh kegiatan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah dengan seluruh kegiatan dilakukan secara online. Meskipun demikian, tidak mengurangi antusias mahasiswa baru dalam mengikuti kegiatan PKKMB. Nah, jadi itu kegiatannya. Aku boleh cerita lagi dah. Selain memperkenalkan kehidupan kampus terhadap calon mahasiswa baru, kegiatan PKKMB kali ini juga bertujuan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan kreativitas dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada guna menjawab tantangan di era revolusi industri 4.0. Selaku dari ketua panitia acara PKKMB, wow, itu aja sih menurutku. Ini ada ke-13 bagi kampus Stikom Indonesia alias Sticky Indonesia mengadakan penerimaan mahasiswa baru yang mana kali ini pertama kalinya kegiatan PKKMB Sticky dilakukan secara online sesuai dengan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Selaku ketua pelaksana acara PKKMB Sticky Indonesia menjelaskan bahwa acara pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru kali ini diikuti oleh kurang lebih dari 925 mahasiswa baru. Oke. Tapi nggak segitu sih, tapi lumayan sih yang daftaran nggak sebanyak itu. Masa iya kurang sampai 1000? Ya harus cetak rekor dong. Nyampe 1000 bisa nggak sih? Ya begitulah. Dari tergantung pendaftaran ya udah wajar. Jadi harapan kami sebagai panitia PKKMB di 2020 adalah agar PKKMB di tahun-tahun selanjutnya bisa lebih baik lagi dan pandemi ini akan segera berakhir.
Itulah jawaban dari mahasiswi POD komputer akuntansi bisnis, atau bisa bilang sebagai KAB. Jadi itu singkatnya. Dari acara pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru, Smith Stikom Indonesia kali ini selaku ketua panitia berharap agar panitia tidak menghentikan kreativitas mahasiswa untuk berkarya, tapi mengolah tantangan tersebut menjadi kesempatan dan peluang. Nah, itu udah bisa jadi tuh. Jadi kalian bisa pikirkan apa yang terjadi di setelah ini. Jadi kalau bisa punya memanfaatkan waktu, kalian bisa ikutin dengan tantangannya apa kalian punya bakat yang kalian tunjukkan di situ. Ya, itu pasti ada. Himbauan saya, meski sebagai mahasiswa baru, bukan berarti maba. Tidak tahu informasi mengenai kampus. Sebagai generasi milenial, maba bisa mendapatkan informasi mengenai kampus dari teknologi yang sudah ada. Itu udah pasti bakal itu terjadi. Udah segitu aja lah yang kalian bisa lihat di artikel-artikel ini. Kalian bisa cek di bawah deskripsi. Oke. Dan aku juga gak tahu aku membahasin apa dengan pembahasanku pendapat dari pribadi saya. Jadi gue tahu alasannya kalau di PKKM ini ya agak cukup bagus sih menurutku. Dan dosen-dosennya yang pembawaan dari acaranya udah oke. Dan good luck semua. Tapi overall ya udahlah. Tapi semangatnya masih bagus. Cuma kalau ada sayang beberapa dari kuliah dari pesertanya, jadi gue lihat ya pas setelah PKKM kalian bisa lihat sendiri kelakuannya kayak gimana. Jadi mau bahasin apa lagi ya kira-kira? Apa aku bahasin teman, bahasin seharianku, apa seharian main Uno, camping, gimana? Kalian bisa tulis di komen apa yang kalian dapat tentang dari saya. Mau bahasin apa? Nah itu. Jadi aku pengen bahasin footage-nya topik yang kalian ada. Jadi itu aja hari ini. Saya sudah cukup untuk informasi hari ini. Kalau ada kesalahan dari informasi apapun dari kesalahan teknis, gue akan perbaiki video-video dan audio kita sampaikan dari sini. Dan walaupun ini aku nggak pakai noise ya, soalnya aku udah di dalam rumah loh. Hahaha. Emang sih nggak apa-apa, wajar. Kalau dalam rumah ya masih mikir ini mah ada noise-nya sih. Gak ada noise. Tapi aku udah ngerekam dari jam 3 malam loh. Gak main-main nih. But fine. Oke. Daripada aku maksain buat video kayak gini, aku malah jadi ikutan sakit lagi. Ya, aku sih gak termasa sih mau buat topik apapun. Tapi kalau bisa tolong komen lah. Biar aku daripada gak ada mikirin topik, jadi gue bingung, gak ada konten lagi. Oke. Jangan lupa subscribe, like, atau mau dislike gak apa-apa. Itu aja sih menurutku. Kalian bisa cek di sosmed kita. Ada di IG, ada pun di Twitter juga. Itu kalian pakai itu di IG sama Twitter aja yang aktif. Tapi di Twitter kadang kalau aktif, kadang enggak, ada yang aneh. Tapi aku nggak tahu mau topik apa mau jelasin tentang ini. Walaupun ada yang sedikit aneh, mungkin kalau ada alasan yang lain, mungkin ada yang sampai bertindak etika dengan caption, dengan tulisan seperti itu. Itu alasannya seperti itu. Ini aku pikirkan. Jadi setiap masalah kalau ada pasti, kalau ada kepastian yang setiap waktu untuk memulakan untuk pemain sosmed, jangan sampai kalau kalian lihat di RCTI ada yang sampai layak kijit. What the fuck? Itu aneh banget anjir. Ada yang sampai ngijin tak sih? Aku gak ngerti cok. Aku gak ngerti peraturannya di YouTube kayak gimana. Tapi gara-gara sampai di studio TV, kok sampai kena panik anjir. Gak ngerti lagi cok. Sama moral-moral di RCTI kayak gimana sih? Heran banget dah. Tapi kalau bisa lihat di trendingnya, aku bakal setiap nonton dengerin di channel di TNM. So, aku ingatkan kalian bisa pikirkan tuh dari topiknya aku akan bahasin di setiap video channel yang kalian dapat pembahasan topik yang kalian pikirkan di situ. Jadi disitulah pembahasan trainingnya di sana.
atau topik yang ada yang aneh, ada yang topik yang seru-seru, ada yang drama, ya itu. Oke, terima. Nah itu aja sih menurutku. Jadi kalau ada kesalahan dari apapun dari buat video, jadi jangan ikut aku kesal buat video ini. Kalian bisa like ya, mohon bantu ini di like ya sebanyak-banyaknya, share semua pun. Oke, kalau gitu kalau ada pembahasan di episode selanjutnya aku juga nggak tahu ya. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di see you next time. Bye bye. Akhirnya aku udah berhasil mau bikin podcastnya sendiri, tapi ini hanyalah cuma cerita doang. Ini bukannya podcast doang, tapi ini my story doang. Ini hanya cerita kehidupan sehari-hari yang kalian lakukan di situ. Jadi kok nggak bisa mikirin buka Instagram lagi. Aku biasa nggak bisa jarang buka Instagram karena masalah kuotaku lagi habis loh, serius. Jadi mau mikirin apa sih? Kalian bisa chat ke WA aja. Tapi kok kadang kalau ada yang nanyain tentang yang aneh-aneh, ya nggak bisa juga. Kok tolak aja tuh. Tapi kalau ada yang kalian bilangnya hai, aku nggak tahu mau ngomong apa. Kalian bisa cari sampai tiga kiriman pesan apa yang kalian mau. Sampai 3 kiriman aja. Tapi jangan bilang hai, don't say hi. Tapi kalau di bawahnya hai, bla 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 bla, itu aja. Ingat itu, camkan. Jangan sampai ada yang kesalahan buat ngechat dengan kata seperti yang malu-malu atau ragu-ragu. Santai aja. Santai aja, mau ngomong apa, santai. Mau bahasin itu, jangan mikirin yang tentang cinta. Aku gak suka orang pacaran. Tapi intinya adalah drama. So it's fucking drama. I don't get this girlfriend, okay? I'm sorry. Sorry. Jadi itu aja cukup hari ini. Kalau ada aku nanyain pembahasan episode selanjutnya, ya udah terserah. Udah, kalau gitu see you.